Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. Bu, sehat. Masih lancar semangatnya mengikuti LMS ya? Ya, Masih masih semangat nih semangat. Bu. Meskipun sinyal ya nggak jelas, kadang ada kadang nggak, kuota juga kalau di rumah nggak karuan begitu. Habisnya baru 3 hari sudah habis berapa giga. Oke, kalau jimit banyak Bu. Oh iya, malah tambah banyak ya kan Pak? Hari ini kita akan memulai lagi tentang LMS kita yang masuk ke assessment. Assessment di sini nanti sekilas saja. Sebelum saya mulai, mungkin Bu Dewi ya bisa membantu saya untuk menjadi moderator membuka acara. Untuk sementara kita itu ada 3 anggota ya, cuma mungkin Bu Yuna karena ada terkendala sinyal, mungkin nanti bisa gabung di perjalanan waktu kita periksa nggak masalah gitu ya. Monggo Bu Dewi. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi wabarakatuh. untuk kegiatan IHT kali ini, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Ririn dengan materi assessment. Untuk itu, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya langsung saja presentasi dari Ibu Ririn Hanaul. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Ririn. Iya Bu Dewi, terima kasih atas waktunya. Oke Bapak Ibu, menyambung materi yang lalu tentang asesmen diagnostik, kita lanjut ke asesmen berikutnya. Kita akan masuk ke asesmen sumatif formatif. Mendengar kata itu saja, menurut Bapak Ibu, apa sih yang ada dalam pikiran jenengan, Ngoten? Sepintas saja tentang kata-kata itu. Monggo Pak Farudin, menurut jenengan sepintas saja, nggak perlu yang panjang. Kalau saya itu berupa tes evaluasi gitu untuk siswa gitu berarti gitu. Oke, good. Assessment intinya kan memang penilaian gitu ya, mau berbentuk apa, tapi kalau namanya assessment itu berarti benang merahnya adalah penilaian. Sebelum lanjut saya tak coba share screen dulu ya. Silahkan Bu. Ya, bismillah, semoga bisa. Masuk? Ya? Bisa? Sampun Bu. Iya, sampun. Sebentar. Mungkin yang problem HP saya ya, jadi nggak bisa nerima share screen. Bisanya foto profilnya Ibu Ririn. Nggak apa-apa, lanjut Bu Ririn. Oke. Lanjut saja. Sementara memandang foto anak saya dulu ya Bu ya. Mohon maaf. Iya. Oke, ini kita sepintas tadi saya sudah tanya dengan Pak Fahrudin apa itu assessment sebelum masuk formatif sumatifnya. Assessment di sini intinya garis benang merahnya adalah penilaian Bapak Ibu guru, ya kan? Kalau ini tadi seperti yang saya tanyakan, apa yang Anda ketahui tentang assessment formatif dan sumatif? Ini sebenarnya pertanyaan yang biasa ya, selalu ditanyakan setiap memulai pelajaran baru. Kita pasti akan bertanya, entah itu kepada teman atau kepada peserta didik, kita akan selalu tanya, apa sih tentang materi apa yang baru seumpama kita masuk ke prosedur, ya kan? Kita tanya, apa sih prosedur teks itu? Apa sih simple present itu?
pertanyaan klise tapi memang mengarah ke sana, nggak apa-apa ya, jadi saya tanyakan begitu. Setelah tadi Pak Farudin mengatakan bahwa asesmen itu adalah penilaian. Nah, sekarang saya tambah lagi. Asesmen formatif dan sumatif. Sudah pernahkah Bapak Ibu mendengar tentang asesmen tersebut? Sudah pernah. Cuman mungkin ini yang sering kita lakukan itu, ini boleh sayang ya? Boleh, Yang nggak sering apa-apa. kita lakukan itu adalah sumatif ya. Assessment sumatif itu yang sering kita lakukan. Jadi ketika kita sudah selesai satu materi, biasanya kita ngasih assessment sumatif itu. Itu yang biasa saya lakukan. Itu Bu Ririn. Kalau Pak Farudin bagaimana? Kalau saya sekelas mendengar tuh kalau zaman SD itu ada tes sumatif gitu Ibu ya. Ada tes sumatif. Kalau formatif malah baru dengar ini kalau saya dengan. Jarang Kalau sumatif sudah formatif sering. tuh jarang. Nggak, sumatif Kalau kita formatif. udah sering dengar. Kalau yang formatif jarang. Tapi mungkin pada intinya Bapak Ibu itu sudah sering melakukan itu, cuma mungkin bahasanya saja gitu ya, yang kurang familiar mungkin. Nah, intinya toh nanti sama-sama tadi saya bilang adalah penilaian, cuma penilaian yang bagaimana. Kalau Bu Dewi bilang nanti biasanya setelah menyampaikan deliver materi begitu, nanti saya akan melakukan tes sumatif. Ya, itu berarti kan sudah terbiasa dengan itu. Nah, formatifnya yang bagaimana? Nah, tinggal yang formatif saja nanti. Oke. Itu pintas assessment formatif sumatif dari Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke penjelasannya. Namun sebelum ke penjelasan, kita ada konsepnya. Setiap assessment itu mempunyai tahapan, mempunyai konsep masing-masing. Seperti apa? Kalau dalam pembelajaran Bapak Ibu memberikan tes, itu kan pasti ada tahapannya. Oh, saya memberikan materi ini dulu. Beberapa kali pertemuan, kemudian saya berikan uji coba, ya kan? Bagaimana responnya? Kira-kira mulai masuk tidak? Setelah itu kita berikan finalnya. Ya kan? Itu berarti kan termasuk tahapan, ya? Dari awal memberikan materi itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Bagaimana kalau Bapak Ibu? Apakah sama ya? Gambarannya sama seperti itu jalurnya, gitu? Oke, hampir sama, Bu. Nah, yang di bawah ini, nah ini termasuk alurnya. Kalau tadi assessment di sini ada dua ya jenisnya assessmentnya, yang satu formatif, yang satu sumatif. Namun di tengah-tengah itu kan harus ada, seperti saya bilang, benang merah yang bisa nantinya dari formatif itu menyambung ke sumatif. Dari tengah di situ kita akan ambil yang namanya step by stepnya, langkahnya gitu ya. Ada di situ ada 3, kalau panjenengan bisa lihat di slide ada S, for, sama of di situ. S maksudnya itu sebagai, for untuk, of terhadap. Sebagainya ini sebagai apa sih assessment-nya ini? Assessment sebagai refleksi proses pembelajaran. Berarti di awal nanti tidak diberikan yang terlalu tegang dulu ya. Awalnya bisa kita berikan yang ringan-ringan dulu, tidak langsung kita hajar gitu ya. Langsung seumpama ini materi tentang simple present. Coba ini ada contohnya terus kalian kerjakan di sini ya, begini bla 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 lah. Itu kan terlalu keras banget langsung seperti itu. For untuknya, untuk assessment untuk perbaikan proses pembelajaran. Berarti tadi sudah diberikan materi, sudah diberikan arahan, contoh dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke perbaikan proses pembelajarannya. Kalau sekiranya tadi ketika kita mendeliverkan materi, ada yang kurang didapat di anak, ada yang kurang paham, kita mencoba memberikan pengarahan kembali gitu. Sedikit supaya dia lebih paham lagi, dan terakhir adalah assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran yang kita sebut sebagai assessment sumatifnya nantinya. Itu tahapannya.
dari di sini? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya? Masih aman? Kalau aman saya lanjut begitu. Halo Bapak Ibu? Ini Lanjut dulu sebentar Bu. Oke, lanjut dulu. Lanjut Bu. Yes. Konsepnya tadi sudah saya sampaikan ada partnya ya, antara asesmen formatif, asesmen sumatif. Asesmen formatif sendiri di situ dapat dilihat metode evaluasi, tadi kan sama dengan penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi proses ya pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kemudian asesmen formatif juga memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Terus untuk guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, gitu. Dan yang terakhir, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Selanjutnya, asesmen sumatif. Metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Terus dilanjut asesmen sumatif juga seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid. Anak-anak itu kan lebih sering, pokoknya yang penting tes nanti nilaiku bagus ya. Entah nanti ketika KBM pembelajaran itu dia ngantuk, dia ngobrol, dia ngapain aja, entah masuk, entah enggak, yang penting final test dia itu merasa bisa melakukannya. Oke, Bu Yuna bisa join lagi ya, alhamdulillah. Oke. Iya, terima kasih. Wah, ketinggalan banyak ini saya ini. Enggak, baru. Kita lanjut lagi, memang menunggu jenengan. Kita gabung di jalan nggak masalah ini. Saya lanjut ya Bu Yuna ya. Iya, Bu Dewinya mana? Ada. Tuh kelihatan. Oke, ayo lanjut. Asesmen sumatif itu juga seringkali tadi saya bilang sebagai taruhan yang paling tinggi karena pemikiran zaman dulu sampai sekarang pun untuk yang itu kayaknya masih susah untuk dirubah ya. Intinya pokoknya nilai rapotku kudunya yang bagus, rata-rata begitu, nilai tes saya harus bagus, mikirnya di situ. Cuma nanti kita harus ada pembenahan lagi bagaimana anak itu tidak harus berpikir endingnya dulu ya, nanti bagaimana untuk merubahnya. Nah, kita coba di slide selanjutnya. Ini tadi untuk siapa saja, tadi kan assessment itu bisa dilakukan guru, diri sendiri ya kan, sampelnya seperti itu, atau mungkin kita minta bantuan teman, itu juga bisa. Nah, di sini ada semacam garis tengahnya antara assessment formatif sama sumatif. Keduanya itu mempunyai peran masing-masing. Namun, kalau diambil kesimpulannya, itu di situ terlihat merupakan cara menilai pembelajaran murid. Itu saja berarti. Intinya dari kedua assessment tersebut. Kemudian, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Jadi, sampelnya ketika ada student yang kita berikan assessment gitu ya, kita berikan tugas, jangan pernah lupa memberikan feedback sebagai reward ke anak. Meskipun itu dia nilainya jelek, bagus, itu tetap kita harus ada umpan baliknya. Berarti dia merasa diorangkan. Oh, pekerjaan saya ternyata selama ini dikoreksi. Bukan hanya saya mengirimkan tugas, kemudian dibiarkan saja hanya mungkin, oh ada nama, centang begitu. Tapi ternyata memang diteliti satu persatu. Salahnya saya di mana, ternyata saya ada masukan. Sejauh yang saya tahu seperti itu, dan ternyata waktu menerapkan hal itu, anak itu ternyata apresiasi sekali, Bu. Gitu. Jadi mereka bilang terima kasih Bu, sudah diberitahu mana salahnya, sudah
dikasih tahu mana yang kurang tepatnya. Selanjutnya, di sini juga merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Jadi, tes itu, assessment ini juga bisa untuk mengecek kita sejauh mana sih ketika kita memberikan pembelajaran kepada siswa, menangkapnya dia itu sejauh apa. Itu bisa pakai di situ. Lanjut kepada fungsi assessment formatif dan sumatif. Ini punya fungsi yang berbeda antara pemikiran zaman yang saat ini dengan harapannya nanti pada kurikulum yang akan diterapkan jika nanti disahkan, itu akan ada perbedaan. Seperti yang tadi saya bilang, anak itu lebih dominan berpikir bahwa yang penting nilai saya terakhir nanti bagus. Yang penting nilai rapot saya baik. Di sana tertera 80, 90. Tetapi mereka melupakan hal yang paling terpenting malahan. Yaitu apa? Prosesnya. Proses itu lebih utama seharusnya. Sama-sama penting, tapi dia akan menjadi tahapan utama. Jadi untuk yang saat ini, assessment of learning-nya itu yang malah rendah, gitu. Jadi diharapkan nantinya ketika anak itu sudah mengetahui prosesnya, sudah diberi arahan bahwa tes assessment itu juga penting. Namun yang terpenting lagi adalah saat kamu diberi pelajaran oleh Bapak Ibu guru, itu bagaimana kamu menerimanya? Kamu paham atau tidaknya? Kalau untuk tes, bukan saya underestimate kepada anak, cuma untuk saat ini kan bisa tengok kanan, tengok kiri, ya kan? Minta bantuan Google, minta tolong ini, minta tolong itu kan akan lebih mudah. Tapi mereka kurang paham. Nilai bisa didapat oke, tetapi pemahamannya kurang. Nah, itu yang nantinya perlu ditekankan pada kurikulum yang baru nanti. Diharapkan anak juga lebih mementingkan bagian yang tahapan-tahapan untuk mencapai assessment sumatif tadi. Next, kita masuk bentuk assessment. Di sini mungkin ada Bapak Ibu yang tahu kira-kira assessment dan formatif sumatif itu ada berapa bentuknya? Monggo, Pak Farudin, ada berapa? Mungkin ada ini pilihan ganda, ada essay. Ya, itu termasuk bentuknya, ya kan? Bentuknya, tapi kan kita maksudnya jenis lah Bu. Itu kira-kira kalau diperkecil kira-kira masuk apa dan apa begitu. Entah itu ada 3, ada 2, ada 5, kira-kira bentuk assessment yang formatif sumatif itu ada berapa? Sepengetahuan Bapak Ibu. Bu Yuna, kira-kira ada berapa? Bu Yuna hilang lagi nopo. Halo Bu Yuna? Bu Yuna. Halo? Aman? Oh iya lagi, ternyata di mute. Oh. Ternyata termute. Iya kayaknya. Termute ternyata. Tes sumatif ya? Iya. Yang untuk bentuknya sumatif. Oh, yang formatif. ada of learning, for learning, as learning itu bukan ya? Bukan yang itu Bu, ini lebih bentuknya. Bukan. Kalau tadi Bu Dewi kan bilang ada apa Bu? Coba disebutkan ulang. Jenis ya? Ya Bu Dewi jenis. Nah, ada isi, ada apa lah? Itu kalau kita masukkan untuk satu komponen Bu. apa? Sudah tertulis dan tidak tertulis Bu, katanya Bu. Nah, oke, good job. Oh, benar Pak? Iya. Itu kita bentuknya ada 2.
dari bentuk tertulis dan tidak tertulis, gitu ya. Untuk yang di sini, saya akan tampilkan yang tidak tertulis. Bapak Ibu bisa lihat ada sampelnya diskusi kelas. Kemudian ada produk, presentasi, drama, tes lisan. Itu semuanya sampel dari assessment tidak tertulis. Dan yang kedua, dikatakan tadi tidak tertulis berarti harus ada yang tertulis dong ya. Yang tertulis itu sampelnya apa? Yang sering kita gunakan. Ya, Bikin pilihan ganda itu, naskah. Bu. Misalnya tadi multiple choice mungkin. Nah, terus apa lagi? Terus menulis cerita, sebuah cerita. Yang biasanya kita lakukan ketika tadi pas mau mengambil assessment sumatifnya. Itu setiap tahapan semester itu biasanya kita sebut dengan apa? Ada PTS, ya kan? Nah, itu kan juga termasuk tesnya kita. PAS itu juga masuk di situ yang bagian tertulisnya. Itu sekedar sampel. Saya yakin Bapak Ibu itu lebih paham daripada saya begitu. Jadi kita sharing di sini kalau nanti ada yang sekiranya mau memberikan tambahan itu tetap welcome. Itu termasuk apa Bu namanya tadi Bu? Jenis bentuk atau jenis Bu? Ini bentuk yang untuk sumatif untuk yang PTS yang tertulis ya, tertulis yang untuk PTS, untuk PAT, PST gitu ya. Tengah semester, PTS itu PAT gitu ya, ujian sekolah. Ya itu termasuk yang tertulis. Itu kan sering kita lakukan, cuma kita kan dalam kemudian diplot-plotkan ini masuk ya. Apa ya, kita jangan pakai yang itu. Ya, teorinya yang enggak itu ya. Kalau tes ya hanya melaksanakan. Iya, teorinya emang. Aslinya kita semua kan melakukan itu. Cuma mungkin bahasanya saja itu yang mungkin kita apa sih masih meraba-raba. Ya, termasuk apa? Bentuk sama jenisnya gitu aja cuma. Nah, betul. Oke. Jadi dari awal tadi, jadi penjabaran bentuk assessment formatif dan sumatif yang sudah tampil di slide, kesimpulannya apa? Monggo dari Bu Yuna. Kilas mawon tadi ketinggalan. Iya. Oh, Bu Dewi dulu kalau begitu. Ayo Bu Dewi, coba sekilas saja. Menurut jenengan. Sekilas. Oke. Kalau menurut saya, assessment formatif dan sumatif itu harus seimbang. Jadi, assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning, itu ketiganya harus seimbang. Tidak boleh yang assessment as learning itu lebih banyak dari yang assessment of learning. Seperti itu menurut saya, Bu Ririn. Oke, bagus. Pak Farudin mungkin ada pemikiran yang lain? Atau sama? Kalau menurut tadi sudah Bu Ririn jelaskan ya, untuk paradigma baru ini malah kelihatannya untuk assessment formatifnya diperbanyak ya. Jadi kan tadi mementingkan proses. Jadi sumatifnya itu malah bukan dikesampingkan gitu, tapi kan lebih banyak ke prosesnya. Berarti yang formatifnya itu yang penilaian hariannya itu yang menjadi nilai utama sebenarnya itu kan itu. Kalau menurut tadi loh penjelasan tadi ya. Gitu. Sebenarnya mohon maaf ya, ini mungkin ya kebanyakan gitu. Banyak yang kayak tadi saya bilang nilai rapot harus lebih bagus begitu. Anak-anak konotasinya pikirnya di situ. Jadi berbagai macam cara mereka lakukan untuk mendapatkan nilai itu, tapi mereka lupa. Setelah saya dapat nilai bagus ini, apakah ada feedbacknya ke saya? Adakah pelajaran atau pengalaman yang saya dapat dari itu? Atau hanya sekedar lewat ya, kayak kereta ekspres begitu, wush, hilang nggak jelas gitu ya. Tahu-tahu dia sudah sampai tujuan, mungkin maunya seperti itu. Tapi alangkah baiknya nantinya di kurikulum kita yang baru yang nanti kalau jadi
kita pakai ya, jadi kita pakai itu diharapkan memang untuk asesmen formatif dan sumatif itu harus seimbang. Seperti tadi yang Bude bilang juga, jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif. Bukan berarti menyampingkan, tidak, tetapi paling tidak anak itu harus memahami proses. Semua harus paham dari prosesnya agar nanti ketika di akhir mereka itu benar-benar mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, ngoten, ya. Jelas. Kemudian apa ini? Yang di sini, kalau tadi seperti yang sudah disampaikan, dengan nantinya adanya keseimbangan antara formatif dan sumatif, diharapkan nanti membuat itu tidak merasa terbebani, Bapak Ibu. Kemudian dia itu dapat menciptakan relevansi antara tugas formatif dan sumatif. Kalau tadi saya bilang lagi nilai akhir yang diinginkan, maka sekarang mereka harus mau belajar. Iya carane, gimana caranya supaya saya mendapatkan nilai bagus. Itu bukan senggol kanan, senggol kiri, lihat Google, tetapi saya memang harus belajar. Karena itu proses mendapatkan ilmu seperti itu. Dan jika sumatif itu lebih diminimalkan gitu ya, dipastikan nanti siswa itu bisa memberi umpan balik. Daripada jika yang formatifnya itu rendah, maka sumatifnya kan dia pastinya akan hanya melihat belongok, Nah sekarang kalau sumatifnya itu lebih diturunkan, maka anak akan berani untuk menyampaikan pendapatnya, ada feedback balik begitu. Demikian Bapak Ibu sedikit dari saya untuk asesmen formatif dan sumatif. Jika mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan, monggo Bu Dewi bisa untuk memfasilitasi. Saya close dulu. Masih mute, Bu? Bu Dewi Bu Dewi mute. Demikian tadi pemaparan dari Bu Ririn, sangat menarik sekali, jadi menambah pengetahuan kita ya terkait dengan asesmen sumatif dan formatif. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditambahkan, mungkin silahkan. Dari Pak Farid. Ibu. Bu. Ya, tadi karena saya masuknya tadi agak terlambat, tetapi dengan Bu Ririn memaparkan dengan sangat jelasnya, saya jadi paham. Tadinya kan saya tidak paham apa itu asesmen formatif, apa itu yang sumatif gitu ya. Dengan penjelasan Bu Ririn tadi saya jadi paham. Oh ternyata kalau formatif itu ternyata lebih ke prosesnya ya, prosesnya panjang. Jadi siswa itu harus benar-benar mengikuti, harus aktif seperti itu. Jadi dia tidak hanya memikirkan untuk yang sumatifnya saja, goalnya saja seperti itu. Yeah. Itu inti yang saya tangkap begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuna. Untuk Pak Fahrudin, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau menanyakan, monggo. Pak Fahrudin masih mute. Pak Fahrudin. Oh ya, saya cukup dulu Bu, nanti sementara. Gitu. Nanti. Oke Bapak Ibu, sebelum saya closing dulu ya, sebelum saya sampai mintakan ke Bu Dewi untuk menutup segmen ini, saya nanti mau minta tolong Bapak Ibu untuk memberikan sebuah catatan kecil, nanti akan diberikan linknya untuk ditulis di situ. Tolong nanti berikan
kira-kira satu saja tantangan yang Bapak Ibu hadapi selama ini dalam menyusun asesmen formatif dan sumatif sejauh pemahaman Bapak Ibu yang dengan materi yang tadi saya sampaikan. Ngoten nggih. Ya. J, Bu Ririn, siap, siap. Bu. Oke, Bu Oh, iya. Ririn. Oke, terima kasih. Monggo Bu Dewi. Saya kembalikan ke Bu Dewi. Ya, oke, ya. Demikian tadi presentasi dari Bu Ririn yang sangat menarik sekali. Terima kasih juga kepada para peserta untuk feedback dan pertanyaannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Ririn bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Amin. Untuk materi ini, izinkan saya sebagai moderator untuk menutup acara ini. Sekiranya ada salah itu dari saya dan ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.